Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Belajar Bio. Oke, kali ini kita akan membahas seputar mesin cuci. Nah, di sini kendalanya itu mesin pengeringnya itu tidak bisa berputar ya. Jadi hanya terdengar bunyi bedung saja. Nah, di sini kita akan cek dan mungkin ada pergantian spare part. Jadi sebelumnya kita ini dulu, buka dulu kabel-kabelnya. Nah, sini sementara kita akan ganti dulu dari kapasitornya dulu ya. Jadi bisa disini gitu ya, yang simple-simple dulu. Sebelum kita mengganti yang lain, kita cek kapasitornya dulu, atau kalau perlu kita bisa diganti dulu ya. Oke, kita coba langsung aja kita start lagi. Nah, ternyata ini setelah ganti kapasitor, sepertinya pengeringnya masih belum bisa berputar ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan cek dinamo spinnya dan pengeringnya. Kita akan lihat apakah itu bermasalah. Tadi sih setelah dilihat-lihat emang dia ada lembab, ada basah-basah di atas motornya ya. Mungkin dikarenakan sealnya udah bocor ya. Oke, dikarenakan ini motornya bermasalah, kita buka aja motornya. Kita lihat juga sealnya. Nah, ini sealnya biasanya kalau ganti motor tuh usahakan sealnya diganti juga ya. Karena walaupun ada bocor kecil, tetap dia akan jatuh ke atas motor dan itu akan menyebabkan motor rusak ya. Jadi untuk mengantisipasinya, kalau kita ganti motor, usahakan juga diganti sealnya ya. Oke, motor lama setelah cabut, kita akan coba atau pasang dengan motor baru. Ini tuh harganya juga emang murah aja ya, 100 ribuan aja motor pengeringnya, bisa dicari di online shop. Dan jangan lupa kalau kita mencari di online shop harus tahu posisi kakinya dan juga posisi dari asnya, as buat sealnya itu ya. Kadang di situ ada yang as kecil ya, sama as besar ya. Itu juga sering terjadi masalah. Dan juga kita waktu membeli seal juga usahakan tuh asnya juga harus sesuai ya. Nah, ini kita buka dulu di koplingnya. Nah, kita buka. Nah, kita lihat ini asnya kecil besar ya. Nah, kita coba dulu pasang di motornya ya. Nah, ini udah pas ya. Jadi ini sesuai. Jadi motor sama koplingnya itu masuk ya. Jadi asnya itu sesuai ya. Nah, ini sealnya ya. Ini sealnya, seal yang nanti kita ganti. Nah, ini kita ganti aja karena ada kebocoran sedikit ya. Itu akan nanti kalau dipaksakan akan merusak lagi motornya ya. Oke, kita coba pasang dulu ya. Kita coba pasang dulu. Tadi kan motor kita udah dipasang, motor spinnya. Ini untuk membuka membuka sealnya, memang harus dibuka dulu ya, agak susah ya. Jadi kita buka dulu ininya koper atasnya. Kita lihat, nah itu kita buka dulu per atasnya ya, satu persatu baut-bautnya. Sebenarnya ini setiap mesin cuci itu semuanya sama ya. Nah ini lah. Ini kita lihat sampai kita bersihkan aja ya. Betul misalnya ada kotoran atau apa, kalau saya beli cek juga kabel-kabelnya. Atau udah terputus atau terkelupas ya. Karena ini berhubungan dengan air, jadi harus selalu tertutup rapi ya. Nah ini kita buka-buka baut-bautnya. Sebagai nanti kita buka sealnya ya. Yang tadi saya bilang itu mesin cuci semuanya hampir sama ya. Yang membedakan itu hanya merek saja. Jadi seperti pompa pengering, terus mesin motor pengering, mesin motor pencuci itu semuanya hampir sama ya. Jadi untuk sebagai teknisi mesin cuci sebenarnya itu mereka gampang aja ya. Karena basicnya itu hampir sama. Tergantung mungkin mereka terbiasa jadi ya biasa aja. Beda dengan yang belum pernah melakukan perbaikan cuci, mungkin mereka merasa gimana-gimana gitu ya. Oke, kita udah buka koper atasnya ya. Koper atasnya ya ini tabung pengering. Nah, ini kalian mau coba ya, belum selesai. Kita ambil aja ya. Kita coba aja ya di sini ya. Nah, di sini di bawahnya itu ada sealnya ya. Nah, ini yang kita akan ganti dengan yang baru ya. Jadi itu yang tadi saya perhatikan pertama itu, kalau sebelum ganti seal perhatikan dulu asnya ya, asnya dari motornya itu, karena kalau udah salah ya tidak bisa digunakan ya. Jadi sebelum ganti spare part itu perhatikan juga asnya.
Nah, ini motor pengering udah terpasang ya, terpasang di mesin cucinya. Nanti kita akan coba tes. Nah, ini kita cara membuka sealnya. Ini ada semacam penguncinya ya. Ada penguncinya. Ini kita buka dulu penguncinya. Nanti biasanya kalau udah kebuka tuh tinggal diambil aja ya. Itu nggak susah. Cuman ini pengunci kan dia supaya pas perputaran tidak lepas ya. Oke, sealnya udah kebuka ya. Kebuka ya, ini sealnya ya. Ini sealnya yang akan kita ganti. Sebenarnya sih kalau secara kasat mata sih sebenarnya masih bagus. Tapi kan ini berfungsi maksimal dengan berputar dan bergoyang. Jadi otomatis dia lama-lama akan terjadi luka ya. Oke, ini pasangkan aja yang baru ya. Nah, ini kalau yang tadi saya bilangin, dia kalau yang nggak pas asnya itu lagi akan longgar ya. Jadi harus hati-hati sebelum membeli seal yang baru ya. Jadi perhatikan dulu lebar asnya itu ya. Oke, ini kita udah pasang ya. Kita tadi ganti, udah beli lagi yang baru sealnya yang sesuai dengan asnya. Langsung kita pasang aja. Nah, langsung kita ikat si ini ya, si kopling antara motor dengan seal. Itu harus ikat ya. Kalau nggak diikat nanti bisa lepas karena ini putaran tinggi ya. Oke, kita ikat dengan biasanya kunci berat 8 ya. Pakai kunci T aja biar cepat. Sebenarnya kunci ini dia gampang-gampang susah ya. Jadi kita bisa lakukan secara pribadi di rumah ataupun kita memanggil teknisi ya. Mungkin bagi teknisi kita memerlukan biaya, tapi kalau kita sendiri ya bisa gratis ya. Tapi itu juga tergantung dari orangnya masing-masing ya. Bagaimana cara untuk memperbaiki sebuah mesin cuci yang rusak ya. Oke, setelah pasang semua kita pasang-pasang lagi skrup-skrupnya di dalam koper atau di luar kopernya kita pasang semua sebagai pengencang ya. Nanti ini mesin cuci kan dia bergetar, jadi harus semua dalam posisi presisi diikat semua ya. Nah, jadi buat teman-teman yang memang pengeringnya rusak, biasanya sih mesin cuci yang paling sering itu pengering ya. Pengering itu sering sekali rusak dibandingkan dengan yang pencuci ya. Kalau pengering itu yang pertama kita cek kapasitornya. Nah, kalau cek bisa diganti juga. Dan yang terakhir ya ganti motornya ya, dinamo spinnya ya. Itu dua aja ya solusinya, yang lainnya sepertinya tidak ada masalah. Yang paling ini juga ya mungkin seal ya. Misalnya kalau udah ganti motor spin, usahakan seal juga diganti ya. Oke, ini semuanya udah terpasang ya. Jadi motor dan seal udah terpasang. Nah, jadi kita udah membeli kapasitor baru. Nah, ini untuk kapasitor usahakan sesuaikan dengan motornya ya. Biasanya di motor itu ada keterangan berapa mikrofarad kapasitornya, jadi kita membeli kapasitor yang sesuai dengan motornya. Oke, udah ada pasang kapasitornya, kita tes. Nanti kita tes bagaimana hasilnya. Biasanya sih kalau udah diganti kapasitor dan spinnya itu pasti masih berfungsi ya. Itu karena yang bagian pitanya udah kita ganti semua ya. Nah, itu seandainya kalau tidak berfungsi juga, itu mungkin ada masalah di perkabelan atau yang lainnya ya. Jadi lebih diteliti lagi dalam pengecekan kabel-kabel yang ada di dalam atau di luar mesin cuci tersebut. Oke, kita pasang dulu kabel-kabel kapasitornya. Misalnya di sini itu satu kapasitor bisa digunakan untuk satu mesin ya, untuk mesin pengering dan juga mesin cuci. Itu kan kalau mesin pengering itu bisa mikrofaradnya lebih kecil, antara 2 sampai 6. Nah, kalau yang buat cuci itu lebih besar biasanya. Biasanya itu 10 sampai 12 ya. Itu bisa dilihat dari plat name yang ada di motor pompanya ya. Itu sebenarnya ada keterangan dan juga ada keterangan dari warna apa aja yang akan dipakai ya, dan juga berapa mikrofarad dari kapasitor tersebut. Maka di sini saya menggunakan satu kapasitor untuk dua mesin cuci ini ya, atau mesin pengering dan cucian ini ya. Sebenarnya sih kalau ini bisa juga yang satu-satu, jadi satu untuk pengering, satu untuk mencuci, itu tergantung kita aja.
Nah, sini saya mengambil lebih simpel aja karena yang banyak dijual di pasar juga emang rata-rata satu paket ya. Jadi satu kapasitor itu bisa digunakan untuk pengering dan juga bisa digunakan untuk mencuci ya. Nah, untuk masalah warna juga itu ada di kapasitornya udah dikasih informasi ya bahwa warna biru itu berapa mikrofarad dan warna kuning itu berapa mikrofarad. Jadi kita tinggal menyambungkan dan menyesuaikan dengan motornya saja. Oke, ini masih proses penginstalan kapasitor dengan motor pengering dan motor motor cucian ya. Jadi kalau yang udah biasa mungkin kita akan cepat cara masangnya, tapi kalau belum biasa kita harus diteliti ya. Karena kalau salah kabel emang fatal juga sih. Oke, kita udah disambungkan, kita kasih safety. Nah, ini dengan cara ini ya. Sebetulnya apa aja sih, bisa pakai solasi ataupun pakai yang lain ya. Yang penting sambungan itu tidak telanjang. Jadi tidak tidak terbuka lah, karena ini berhubungan dengan air. Jadi otomatis nanti kalau udah air masuk, ini kalau ada ininya tutup dia akan bermasalah lagi ya. Oke, kita pasang dulu panbel dari mesin cuciannya. Terpasang ya panbelnya atau semacam karetnya. Oke, ini kabel-kabel udah pasang semua, kapasitor, motor, seal udah pasang semua. Nanti kita akan melakukan pengetesan ya. Oke, sebelumnya kita putar dulu dengan tangan sebelum melakukan pengetesan. Biasanya kalau posisinya pas, ringan ya. Tapi kalau saya kurang pas, biasanya agak-agak berat. Jadi kita langsung coba aja. Oke, kita coba dilihat ya. Ini berputar dengan baik, berarti kita kesimpulan bahwa ini mesin cuci ini udah bisa digunakan kembali ya. Dengan hasil yang bagus, yaitu dengan tadi solusinya diganti seal, motornya dan juga kapasitornya ya. Nah itu ya. Jadi untuk cuci ini kita tadi yang tidak berputar. Nah sekarang udah bisa berputar dan berfungsi kembali. Oke, bagi yang lain teman-teman, jika ada mesin cuci yang bermasalah, ya kalau bisa sendiri ya bagus. Jika kalau tidak bisa mungkin bisa dipanggilkan teknisi untuk perbaikannya. Di menurut saya sih kalau kita ada waktu, mending kita dibuat sendiri aja perbaikannya karena ini menurut saya tidak terlalu sulit. Daripada kita menggunakan teknisi, harus otomatis harus berbayar lah, bukan biaya lagi. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja ya dari saya berbagi informasi tentang cara memperbaiki mesin cuci pengeringnya, yaitu dengan cara mengganti kapasitor, mengganti motor dan mengganti seal. Di sini saya menggunakan mesin cuci sub. Jadi ya, mungkin yang lainnya sama aja sih, berbagai lagi sama juga, tapi di sini saya menggunakan mesin cuci sub. Oke, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak